untuk jelang kompetisi apakah ada jadwal uji coba selain internal game? Kita kemarin sudah berpikir matang, kita sudah berdiskusi dengan manajemen mengenai kemungkinan itu. Kita tidak akan menggelar uji coba. Kita memilih melakukan internal game ya. Saya rasa dalam masa pandemi ini, di mana kita tidak tahu lawan kita dalam kondisi bagaimana, lebih baik kita tidak membuka pintu untuk terjadi ya kontaminasi atau virus itu bisa masuk di lingkungan kita. Sehingga kita memilih untuk melakukan cuma internal game saja di antara kami. Secara rutin kita sering melakukan latihan internal game sudah hari ketiga ya berturut-turut. Dan saya rasa cukup efektif ya kalau kita melihat perkembangan dari pemain, pemahaman pemain dari hari ke hari, ada peningkatan yang cukup signifikan yang membuat kita cukup optimis ya untuk menjalankan kompetisi nanti. Semoga semua berjalan lancar dan ya itu tadi, kemungkinan uji coba tidak ada. Dengan modal internal game, apakah tim Persipura siap mengarungi kompetisi nanti? Apapun yang terjadi kita harus siap. Saya rasa idealnya kita punya uji coba, itu sudah pasti. Tapi saya rasa tanpa uji coba pun kita harus siapkan tim kita sebaik mungkin untuk bisa menjalankan kompetisi. Saya rasa dari hari ke hari kita akan menemukan sebuah progres yang signifikan. Yang jelas ini bukan kondisi ideal ya, tapi kita harus tahu bahwa aspek new normal life itu membawa kita kepada sebuah keputusan yang berbeda daripada biasanya gitu. Untuk komposisi pemain, memaksimalkan yang ada atau ada penambahan pemain lagi tuh? Kita masih punya slot untuk menambah pemain ya, tapi penambahan itu tidak mudah. Yang jelas sekarang selain Liga 1 ada Liga 2 juga yang punya beberapa tim yang punya kekuatan finansial yang cukup baik sehingga materi pemain tidak mudah untuk kita bisa dapat ya. Ada slot satu untuk pemain asing, ya semoga dalam waktu dekat ini ada sebuah ya mujizat lah buat kita dan kita bisa dapat pemain asing keempat ya. Itu yang menjadi salah satu harapan saya. Kemungkinan itu ada. Tapi yang pasti masih belum. Tapi kemungkinan itu ada, jelas ada. Bocorannya, Coach? Tidak ada bocoran, saya selalu bilang, Epul tahu, sesuatu yang bocor itu adalah sebuah barang yang rusak. Sehingga tidak ada bocoran sama sekali. Oke, Coach. Selanjutnya, Tot sudah bergabung, Coach. Ada 2 pemain lagi yang belum bergabung bersama tim. Bagaimana situasi kedua pemain tersebut? Ya, keduanya berhubungan dengan masalah pribadi ya, masalah kesehatan maupun sebuah persoalan pribadi. Saya rasa tidak perlu saya bicara secara umumnya apa yang terjadi, tapi ada sebuah persoalan pribadi yang tidak mungkin mereka bisa berada di sini, ya, Gunansar maupun Israel. Sehingga mau tidak mau kita harus memahami itu. Kita berada dalam masa pandemi ya, pun sehingga tidak mudah ya kita mengatasi persoalan-persoalan yang sedang terjadi dengan mereka berdua terutama. Sehingga mereka tidak berada di sini karena sebuah sebab dan mau tidak mau kita harus maklumi itu. Kalau tidak ada halangan, seminggu lagi Liga bergulir. Bagaimana jadwal tim ke depan, Coach? Jadwal kebetulan kita belum dapat jadwal yang pasti ya. Yang saya baca tanggal 27 kita bertanding. Seandainya tanggal 27 kita bertanding, mungkin H-3 kita menuju ke kota yang kita akan bertanding. Sementara ini jadwal yang kita susun seperti itu. Sampai mungkin hari Selasa atau Rabu kita masih tetap di sini di Batu menjalankan training camp kita. Setelah itu kalau ada sebuah kabar sebelumnya, mungkin kita akan berubah. Tapi saya merencanakan antara Selasa atau Rabu, seandainya jadwal itu sudah keluar, kita menuju ke kota yang kita akan bertanding nanti. Bicara soal Liga ini, Coach. Menurut Coach, peta kekuatan tim lain seperti apa? Saya rasa kita tidak bisa memastikannya, Epul, karena kita belum lihat uji coba. Ya, belum ada uji coba. Banyak perubahan dibanding Piala Menpora kemarin. Banyak klub yang berubah, yang lepas pemain, yang rekrut pemain baru. Selain itu juga sudah pasti ya, nanti dalam proses kompetisi kita berjalan, pasti terjadi kasus di antara kita. Kalau kita berkaca kepada liga di luar negeri ya, di Brasil misalnya, ada klub yang kadang kehilangan pemain karena terkontaminasi. Di Liga Champions juga demikian, Liga Prancis, Liga Spanyol. Sehingga pasti banyak kasus akan terjadi, itu sudah pasti itu.
Tidak mungkin tidak. Kita mau seketat apapun pasti nanti ada suatu waktu hal-hal seperti itu akan terjadi. Sehingga sangat sulit ditebak kekuatan masing-masing tim pada kompetisi tahun ini karena yaitu kita masih berhubungan dengan virus itu ya di antara kita. Dan virus itu bisa meskipun pemain itu dalam kondisi sehat tanpa cedera, pemain itu tidak bisa tampil karena suatu waktu dia bisa berhubungan dengan virus itu. Sehingga sulit untuk kita bisa sampaikan kekuatannya. Kita tahu cuma dari atas kertas, jadwal akan padat, ya jadwal akan padat, bermain di tempat netral, bermain tanpa penonton, semua itu akan berdampak kepada kekuatan masing-masing peserta. Sehingga sulit kita menebak kekuatannya. Yang jelas kita tim Persipura punya sebuah kelebihan karena pada kompetisi sebelumnya tahun 2019 maupun awal 2020 kita bermain tanpa penonton di tempat netral. Sehingga apa yang sedang terjadi saat ini bukan hal yang baru buat kita. Sehingga secara logika mungkin adaptasi kita akan lebih mudah dibanding peserta-peserta lain. Tinggal aspek psikologis. Sekarang ini kita dalam masa pandemi, tidak mudah kita pergi ke Papua, balik, ketemu keluarga, balik lagi. Karena sekarang ada protokol kesehatan, ada proses dalam penerbangan, sehingga kita harus memperhatikan aspek psikologis dari pemain juga selama masa kita bubble atau sedang menjalankan kompetisi itu. Oke Coach, terima kasih banyak wawancaranya. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Banyak terima kasih kepada supporter kami tetap mendukung kita. Sekali lagi, salam merah hitam.